Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astrinawati dari kelas 5B semester 5 Prodi D4 Arsitek Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu studio perancangan terpadu, di mana tugas ini adalah tugas kelompok yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Pak Yudiarma. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa-siapa kelompok saya. Yang pertama yaitu Celestinus Ardianto, yang kedua saya, dan yang ketiga adalah Muhammad Fikri Piliang. Di mana kami di sini dipercayakan oleh dosen untuk mendesain mall dan kantor. Kami di sini sebagai kelompok 3 yang bernamakan kelompok RPS Design. Nah, sekarang kita masuk untuk sesi presentasinya, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era modern sekarang ini, permasalahan yang kerap sering terjadi dan ke depan, khususnya bagi wilayah perkotaan di Indonesia, adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dari situ pula, kebutuhan pendukung bagi masyarakat perkotaan juga semakin bertambah, seperti keberadaan tempat rekreasi, perbelanjaan, serta perkantoran. Dan yang harus diperhatikan lagi ialah keterbatasan lahan yang ada, khususnya di perkotaan. Salah satu solusi untuk keterbatasan lahan mengoptimalkan lahan yang ada dan dapat menerapkan konsep pembangunan mixed use building. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan ialah tempat yang membuat mereka betah saat rekreasi, berbelanja, maupun di perkantoran, dan dapat menampung semua kegiatan dalam multifungsi berupa saran dan fasilitas penunjang masyarakat yang dapat melakukan semua aktivitas yang terdapat dalam satu mixed use building, sehingga dapat terciptanya suatu sinergi yang positif dan saling menguntungkan. Kemudian ada permasalahan di mana kita sebagai perancang atau sebagai arsitektur, kita dituntut untuk bagaimana cara kita merancang mixed use building ini di kota Pontianak yang dapat merespon kondisi lingkungan di sekitarnya dengan mengoptimalisasikan pencahayaan alami, menciptakan iklim mikro yang menghasilkan oksigen dan mampu menyaring sinar matahari dan menampilkan gedung yang tidak monoton. Kemudian ada goal, di mana goal ini adalah tujuan merancang bangunan mixed use building yang dapat merespon kondisi lingkungan di sekitarnya dengan mengoptimalisasikan pencahayaan alami, menciptakan iklim mikro maupun makro yang menghasilkan oksigen dan mampu menyaring sinar matahari, mengingat cadangan energi yang ada semakin terbatas, sehingga bangunan semakin berkembang, diperlukan adanya penghemat energi pada bangunan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mall. Fungsi mall itu sendiri adalah suatu bangunan modern yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta. Berbagai barang kebutuhan primer dan sekunder, bahkan tersier, bisa didapatkan di tempat ini. Kemudian ada beberapa pengertian mall sendiri, yaitu yang pertama, mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang atau jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perencanaan dan perancangan yang matang karena bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mall juga disebut sebagai kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Yang ketiga, mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang atau jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perencanaan dan perancangan yang matang karena bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada jenis mall berdasarkan skala pelayanan. Yang pertama, pusat perbelanjaan kelas ini memiliki jangkauan pelayanan yang meliputi 5.000 sampai 4.000 penduduk. Skala lingkungan, luas bangunan berkisar antara 2.787 hingga 9.290 meter persegi. Unit penjualan terbesar pada pusat perdagangan golongan ini adalah supermarket. Yang kedua,
Pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan 40.000 sampai 150.000 penduduk skala wilayah dengan luas bangunan berkisar antara 9.290 hingga 27.870 meter persegi. Unit-unit ini penjualannya terdiri atas junior department store, supermarket, dan toko-toko. Yang ketiga, pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan seluas daerah dengan 150.000 sampai 400.000 penduduk dengan luas bangunan 27.870 hingga 92.990 meter persegi. Pusat perbelanjaan golongan ini terdiri dari 1 sampai 4 departemen store dan 50 hingga 100 toko retail yang tersusun mengitari pedestrian dan dikelilingi oleh area parkir. Kemudian selanjutnya itu pengertian dan fungsi kantor. Pengertian kantor. Yang dimaksud dengan kantor ialah jika secara etimologis istilah kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor, yang artinya ruang tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Lalu, jika dalam bahasa Inggris berasal dari kata office, yang artinya tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Pengertian tentang kantor dibagi ke dalam 2 bagian, yang diantaranya arti secara dinamis dan secara statis. Arti kantor secara dinamis yaitu merupakan proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Jadi, jika dalam arti sempit merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Sedangkan arti kantor secara statis yakni merupakan tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan, maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, serta pendistribusian data. Selanjutnya, tujuan kantor. Tujuan utama lingkungan perkantoran adalah untuk mendukung penghuninya dalam melaksanakan pekerjaan dengan biaya serendah mungkin dan tingkat kepuasan setinggi mungkin. Mengingat bagaimana pekerjaan dan tugas yang dikerjakan tidaklah selalu mudah untuk memilih ruang kantor yang cocok guna membantu pengambilan keputusan desain ruang kerja dan kantor. Dapat dibedakan 3 jenis ruang kantor. Yang pertama, ruang kerja, yang kedua, ruang pertemuan, dan yang ketiga, ruang pendukung. Kemudian fungsi kantor yaitu menerima informasi. Informasi yang dimaksud dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Memberi informasi bila manajemen meminta informasi kantor, memberikan informasi dari rekaman yang ada, melindungi aset. Selain keempat fungsi yang telah disebutkan, kantor juga berfungsi untuk mengamati secara cermat berbagai bentuk kegiatan dalam perusahaan seperti diperlihatkan dalam rekaman dan mengantisipasi segala hal yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Unsur-unsur kantor. Gedung yang terdiri dari bangunan, ruang-ruangan, dan juga perlengkapan lainnya. Personil yang terdiri dari seluruh orang yang ada hubungannya dengan organisasi yang terdapat di kantor, misalnya seperti pemimpin, karyawan, dan lain-lain. Kemudian peralatan yang terdiri dari alat atau mesin-mesin yang ada di kantor. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kantor sebagai alat untuk menyambung panca indera dan juga ingatan pemimpin organisasi, membantu pemimpin dalam merumuskan pekerjaan, metode kerja maupun penyederhanaan sistem manajemen, membantu administrasi atau tata usaha dalam mencapai targetnya. Kemudian jenis-jenis dari pekerjaan kantor. Yang pertama, menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, yang keempat menggandakan, yang kelima mengirim, yang keenam menyimpan, yang ketujuh melakukan komunikasi, yang kedelapan menghitung, kemudian selanjutnya yaitu pekerjaan lain-lain. Ini ada beberapa lokasi yang kami pilih. Yang pertama terletak
di Jalan Tanjung Pura dengan luas lahan 9.500 meter persegi. Kemudian lokasi yang kedua juga berada di Jalan Tanjung Pura yang luas tapaknya 11.130 meter persegi. Kemudian lokasi yang ketiga juga ada di Tanjung Pura dengan luas lahan sebesar 10.787,12 meter persegi. Selanjutnya ini ada studi kasus 1 yaitu Mall Senayan City. Yang kedua ada Pacific Plan Jakarta. Yang ketiga Central Park Jakarta. Kemudian ini ada studi banding. Yang pertama, secara desain bangunan mall kantor ini bagus dan menggunakan dinding sebagian kaca dan warna yang tidak mencolok yaitu berwarna putih. Kemudian studi banding yang kedua, bangunan Pacific Place Jakarta ini mempunyai sebagian bangunannya kaca berwarna biru dan bangunan ini memiliki konsep yang sangat bagus. Yang ketiga, bangunan Central Park Jakarta ini memiliki warna biru dan dihiasi dengan ornamen-ornamen kaca pada dinding bangunannya. Ya, ini studi banding untuk eksteriornya. Kemudian studi banding untuk interiornya. Yang pertama, menampilkan lobi Mall Senayan City di mana interiornya yang sangat modern dan canggih, berwarna putih. Kemudian yang kedua yaitu lobi Mall Pacific Plan Jakarta mempunyai interior yang sangat indah di mana pada plafonnya terdapat awan sehingga pengunjung seolah-olah melihat awan asli di dalam interior mall ini. Kemudian yang tiga, lobi Central Park Jakarta di mana pemilik memiliki interior yang sangat mewah dan dihiasi dengan kaca pada dindingnya. Selanjutnya ini ada lokasi tapak data estetiknya di mana lokasi ini yang terpilih untuk kami desain. Kemudian ini ada peraturan bangunannya. Di sini ada GSB, KDB, dan KLB berdasarkan peraturan daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 tentang rencana atau ruang wilayah Kota Pontianak tahun 2013 hingga 2033 pasal 54 ayat 4. Ketentuan untuk umum intensitas pemanfaatan ruang. Selanjutnya ini ada analisis matahari, analisis kebisingan, kemudian ada analisis vegetasi, analisis aksesibilitas, kemudian analisis pencapaian, kemudian analisis angin. Lalu ini ada program ruang di mana pelaku dan pola aktivitasnya. Ini analisis hubungan kegiatan bangunan secara makro untuk bangunan mall. Kemudian ini ada program ruang, pelaku dan pola aktivitas untuk bangunan mall. Selanjutnya ini ada program ruang untuk pelaku dan pola aktivitas bangunan kantor. Ini ada kebutuhan dan besaran ruang kantor. Kemudian ini ada pengelompokan ruang ruang publik, servis, privat, dan semi privat. Kemudian ini ada persyaratan ruang mall, persyaratan ruang kantor. Nah, ini adalah konsep saya di mana inspirasi awal itu dari sebuah bentuk kepala kuda dan beberapa penambahan bentuk lingkaran dan kubus. Pada bagian yang berbentuk kepala difungsikan sebagai bangunan mall. Kemudian pada bagian yang berbentuk kotak atau kubus difungsikan sebagai bangunan kantor. Bentuk dasar yang menyerupai kepala kuda ini kemudian dilakukan penambahan bentuk lingkaran di bagian pipi kuda dan pemindahan bentuk telinga yang dipindah di bagian depan. Selanjutnya, berikut adalah bentuk baru setelah dilakukan penambahan dan pemindahan bentuk yang diinginkan.
Kemudian ini ada penambahan bentuk kubus besar dan kubus kecil secara bertimpa di bagian belakang yang nantinya akan dijadikan bangunan kantor. Selanjutnya ini ada tampak depan, tampak belakang, ini ada tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Ini 3D-nya. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.